Menjata hormati ya kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di kelompok pemuda tani Sekar Lemah, Desa Lamuk, Kecamatan Jobong, Kabupaten Purbalingga. Ini berada di kandang kambing milik Mas Muklis, Ketua Kelompok Pemuda Tani Sekar Lemah, Desa Lamuk. Ini akan dijelaskan nanti bagaimana cara pakan dan hasilnya seperti apa. Yuk kita ikuti bersama-sama. Sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam ngarit dari saya. Sebelumnya saya mau memberikan pakan atau untuk makanan di pagi hari untuk awal, yaitu berupa konsentrat, terus dicampur dengan ampas tahu, juga dicampur dengan bekatul dan juga gaber atau onggok. Dengan perbandingan kalau untuk konsentrat itu saya menggunakan, ini kan kapasitas 25 ekor itu 3 kg. Kemudian dedaknya itu sekitar 1 kg, dan perbandingan antara ampas tahu dan juga gabernya itu 2:1. Jadi gabernya itu 1, ampas tahunya itu 2. Nah, kali ini saya akan memberikan komposisi tersebut di pagi hari. Ya, ini untuk di pagi hari tahap awal. Nanti setelah ini habis akan saya kasih pakan hijauannya seperti itu. Dan untuk estimasi penjualan saya sudah produksi ataupun panen itu 2 kali. Jadi ini kan penggemukan itu 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali saya keluarkan, sehingga saya itu ada perputaran. Selain di sini untuk penggemukan, di sebelah sana itu untuk breeding atau winih seperti itu. Dan estimasi keuntungan tiap bulan itu 1 ekor minimal itu 100.000 seperti itu. Oke. Ya, setelah tadi pagi kita memberikan makanan pertama, yaitu pakan jadi berupa konsentrat, kemudian ampas tahu dicampur dengan dedak dan juga gaber. Kali ini kita sesi kedua itu pakan hijauan, karena untuk istilahnya dalam bahasa Jawa itu namanya gayem, karena kambing pun butuh untuk kan itu ruminansia, jadi butuh untuk istilahnya gayemnya itu. Makanya karena kita masih manual dan belum ada alat yang untuk pencacah, maka kita cacah manual menggunakan sabit atau arit. Oke, nanti kita langsung kasih makan ke kambingnya. Ya, untuk tadi kan sudah kita cacah dan kemudian kita berikan ke ternak kita. Ini namanya rumput odot. Rumput odot ini saya tanam sendiri di lahan, sehingga kita itu ada bank pakannya, istilahnya seperti itu. Jadi tidak kebingungan untuk pakanan hijauannya. Tadi kita sudah memberikan pakan hijauannya, dan ini kalau untuk pakan itu saya berikan 3 kali dalam sehari. Jadi yang pertama itu pagi hari pukul 9, kemudian sore hari itu pukul 3, dan yang ketiga kali itu di pukul 9 malam. Kenapa saya memberikan pakan di 9 malam juga?
Karena bagi penggemukan itu justru malah untuk membentuk daging dan juga tubuhnya itu ketika malam hari itu justru malah lebih cepat gemuk. Karena selain untuk di saat dia sebelum tidur maka dia makan dan dia tidur itu, maka jadi istilahnya cepat lemu, nek bahasa Jawanya seperti itu. Dan untuk konsentrat sendiri itu saya berikan 2 kali di pagi dan sore hari. Jadi 1 kali di malam hari itu rumput hijauan seperti itu. Oke, ini untuk breeding ataupun winihan. Jadi kita di sini tidak hanya memelihara yang penggemukan, kita juga memelihara untuk breedingnya. Dengan harapan kita itu tidak selalu membeli bakalan keluar, kita juga pengen menghasilkan bakalan sendiri. Jadi di sini ada beberapa jenis seperti ini, jenis merino. Ini asli dari Batur ataupun Wonosobo. Dan yang lainnya itu kita ekor gemuk semua jenisnya. Dan ini untuk penggemukan itu sebelah sana, sebelah sini itu untuk breeding itu. Terus untuk breeding jangka waktu Untuk menghasilkan? breeding itu jangka waktu kalau ini itu hamil itu sekitar 5-6 bulan. Jadi memang gembel ataupun domba itu untuk bunting ataupun beranaknya itu lebih cepat dibandingkan Jawa seperti itu. Ini jangka waktu bisa sampai 3 tahunan. Gitu. Ya, selain itu ini juga kita ada pemaceknya 1. Jadi untuk mengawinkan dengan betinanya. Ya, untuk sisa ataupun kotoran kambingnya itu kita di Pemuda Tani Sekar Lemah Desa Lamuk memanfaatkan untuk dijadikan pupuk organik. Jadi kami sudah berjalan sekitar 2 tahun itu pembuatan pupuk organik dan bahan dasarnya itu dari kotoran kambing ini. Jadi istilahnya tidak ada bahan ataupun sisa-sisa yang terbuang. Jadi kita tetap manfaatkan dan kita juga ingin tetap menggunakan itu untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian kita, sehingga tujuan kita menjadikan pertanian organik ke depannya. Itu.